Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Ayu Jera dari D3 Kepulauan Pangkal Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai ovulasi dan pembentukan proses sel telur. Nah, apa itu ovulasi? Ovulasi ini yaitu pembuangan atau produksi dari sel telur yang sudah matang yang dikeluarkan oleh ovarium atau sel telur yang kemudian berjalan ke tuba Fallopi dan akan menetap di rahim. Nah, cara menghitung orang normal dan yang tidak normal yaitu ketika orang normal ini menunggu sampai 12 sampai 16 hari dan ketika orang tidak normal itu bisa 8 bulan berturut-turut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Nah, sperma ini terdapat pada sistem reproduksi pria, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Yang di dalam sistem reproduksi pria ini terdapat suatu pabrik. Nah, pabrik ini memproduksi sel gamet atau sel kelamin yang bernama sel sperma. Pabrik ini di sistem reproduksi pria ini bernama testis. Nah, testis ini khususnya di tubulus seminiferus yang sel sperma diproduksi hingga ratusan juta. Nah, bagaimana pembentukan sel sperma di tubulus seminiferus? Ini pembuatan dari sel sperma disebut dengan spermatogenesis. Nah, diambil dari kata sperma yaitu benih atau biji. Nah, genis yang artinya asal, pembentukan atau penciptaan. Nah, jadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Nah, jadi spermatogenesis ini terjadi di tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini seperti ada pembuluh darah, jadi ada rongganya. Di dalam proses spermatogenesis ini memerlukan bantuan dari hormon reproduksi dan spermatogenesis. Ini memerlukan waktu 74 hari untuk waktu pembentukannya dan dimulai sejak masa pubertas. Nah, proses spermatogenesis ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu spermatosigonesis, meiosis, dan spermiogenesis. Nah, spermatositogenesis ini berawal dari bagian dasar, yaitu tubulus seminiferus. Nah, di sini terdapat spermatogonia atau stem cell diploid. Ini akan distimulasi oleh hormon testosteron untuk melakukan pembelahan mitosis. Nah, sehingga menghasilkan 2 sel yaitu spermatogenium dan spermatogenium diploid. Nah, salah satu sel ini akan tetap tinggal di tubulus seminiferus. Nah, dan akan kembali menjadi spermatogenia atau stem cell diploid. Sementara itu, sel lainnya mengarah ke bagian tengah untuk melakukan pembelahan. Nah, pembelahan mitosis ini kembali dan akan menghasilkan sel spermatosit. Sel spermatosit primer diploid ini kemudian ke tahap selanjutnya adalah tahap meiosis, yang dimana di dalam terjadinya pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua. Nah, yaitu terdapat sel spermatosit diploid ini akan melakukan pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian dilakukan pembelahan meiosis yang kedua dan membentuk 2 sel spermatid dan yang bersifat haploid. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu spermiogenesis. Nah, spermiogenesis ini merupakan diferensiasi yang jadi sel sperma yang spesifik, yakni memiliki kepala bagian tengah dan bagian ekor. Kepala sperma ini memiliki nukleus atau inti sel yang di dalamnya terdapat materi genetik. Nah, kemudian untuk di ujung kepalanya ini ada yang namanya akrosom.
Akrosom ini mengandung enzim-enzim hidrolitik yang akan diperlukan untuk fertilisasi, yakni untuk membuat kepala sel serta menembus ke lapisan sel-sel telur. Selanjutnya ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini terletak di antara kepala dan juga ekor. Nah, di bagian ini kaya akan mitokondria yang berfungsi menyediakan energi untuk mitolitas sel sperma dan diduga terlibat dalam apoptosis kematian terprogram sel. Nah, spermanya kemudian ke bagian ekor. Ekor ini tersusun atas bagian utama dan bagian ujung yang saling bekerja sama untuk menciptakan bentuk gelombang yang membuat sel sperma bisa bergerak. Nah, jadi itulah pembentukan dari sel sperma. Nah, kemudian sel sperma ini melakukan spermiasi atau proses pelepasan sel ke lemen tubulus seminiferus untuk disalurkan ke saluran reproduksi. Nah, perjalanan sel sperma ini ke dalam sel reproduksi itu dimulai dari epididymis yang terjadi pematangan sel dan penyimpanan sementara. Nah, selanjutnya sel sperma ini menuju ke vas deferens dan kemudian dilanjutkan ke saluran ejakulasi yang terjadi pencampuran sperma dengan cairan sekresi dari kelenjar aksesoris. Nah, di sini tidak disebut lagi dengan sel sperma, tapi disebut dengan semen atau air mani. Kemudian akan disalurkan kepada uretra dan selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh reproduksi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.